Hai, SMK Citra Medika Podcast. Masih bersama saya Vicky Dwi Agustina, guru BK SMK Citra Medika Sragen. Oke, untuk kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu adalah salah satu siswa kebanggaan guru-guru SMK Citra Medika Sragen. Mau tahu siapa dia? Kita lihat. Meli. Halo. Halo Meli, apa kabar Meli? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Jadi pemirsa, ini Meli adalah juara provinsi LKS provinsi kemarin. Jadi inilah nih tampan dari si Meli ya. Kemarin mungkin bertanya-tanya, ini yang mana sih, yang mana gitu kan. Akhirnya diundang nih di sini ya kan. Gimana rasanya diundang di sini? Agak nervous ya. Agak nervous ya. Sama saya juga nervous karena harus ngobrol nih sama sang juara nih. Kayak gimana ya? Kayak aduh, ini nih sang juara kita nih ya. Oke. Meli kabarnya baik ya? Iya. Baik. Keluarga gimana keluarga? Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Iya. Kamu berapa bersaudara sih Meli? Dua bersaudara. Itu siapa aja? Coba ceritakan. Saya kakaknya sama saya punya adik. Oh, punya adik. Iya, laki-laki. Oh, laki-laki masih sekolah. Masih sekolah kelas 1 Madrasah Sanawiyah. Gitu. Bapak Ibu? Kalau bapak sih itu kerja di Jakarta, ibu di rumah. Oh, Bapak merantau di Iya, Jakarta. merantau. Pulang ke rumahnya setiap apa gitu? Setiap biasanya sih 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali, bukan yang setiap lebaran aja gitu ya? Enggak. Tapi kalau kayak waktu pandemi kemarin gitu? Iya, pandemi itu sempat nggak pulang. Sempet nggak pulang? Iya. Oh gitu. Lebaran sendiri di rumah. Gitu. Sepi juga? Apa Sepi, gimana? sepi, ya? sepi. Oke. Kalau Meli nih, Bu Vicky gimana ya? Pengen tahu aja sih. Kalau Meli ini lebih dekatnya sama siapa sih? Lebih dekatnya sama ibu sih, karena ibu Sama yang ibu ya? selalu ada di rumah kan. Gitu. Oke. Tapi kalau sama adik akur? Ya biasalah Bu. Biasa Ada ya? kakak, ya gitulah. Ada berantem, kabar aku gitu. Tapi banyak ngalahnya kan? Iya dong. Jangan-jangan malah kamu nggak mau ngalah juga ya? Ngalah, Oh, iya. ngalah, iya. Oke Meli, kalau kamu di rumah tuh kesibukannya ngapain sih? Kalau di rumah? Kesibukannya sih bantuin orang tua. Biasa anak wanita ya biar perempuan. Iya, perempuan. Pasti ya disuruh nyapu, ngepel kayak gitulah, biasa bantuin ibu di rumah, bersih rumah gitu. Jadi udah terbiasa ya Iya. dengan membantu orang tua, bukan menjadi beban kamu. Enggak, karena udah jadi kebiasaan. Iya, kebiasaan. Kalau adik bantuin nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Nggak apa masih kecil Iya. mungkin ya. Oke Mel, ini kan kelas meeting ya, Iya. baru kelas meeting ya. Kesibukan kamu apa sih? Kalau kelas meeting ini kesibukannya sih udah mulai mempersiapkan ke nanti yang lomba di tingkat nasional. Oh Udah iya, mulai belajar. Oh iya, kemarin itu berarti kan tingkat kabupaten udah, tingkat provinsi sudah. Iya. Terus ini go to nasional ya, berarti apa namanya? Kamu dari sekarang pun kamu sudah mempersiapkan gitu ya. Iya. Itu belajar terus berarti. Ya paling nggak tuh saya sehari harus nyempetin waktu buat buka buku, terus juga belajar bahasa Inggris kan, karena nanti kemungkinan besar pakai bahasa Inggris lagi. Oh gitu. Jadi tuh Bu Vicky tuh heran sih ya. Ini anak bisa pinter banget, bisa juara terus gitu kan. Apa sih kayak apa ya? Makan apa gitu? Ini anak makan apa gitu? Makan buku apa gimana? Sering baca ya berarti ya? Iya sih. Atau- Ya harus rajin baca ya, Rajin biar kalau baca mau ya. pengetahuannya mau luas ya harus mau belajar. Gitu. Oke Mel, kalau kamu di sekolah di sini tuh ikut organisasi atau apa gitu? Saya ikut organisasinya tuh Palang Merah Remaja.
Palang Merah Remaja, berarti ikut PMR. Iya, PMR. Itu dari kelas berapa tuh? Dari kelas 7. Oh, dari kelas 10 10 ya. Dari kelas 10. Oh, dari kamu masuk itu udah seneng PMR. Apa dari SMP juga udah ikut? Enggak sih, kalau dari SMP, dari ya SMK ini dari kelas 10. Pengen minat aja gitu, kayaknya kan PMR juga lumayan ini di favorit. Oh gitu. Oh mungkin gini ya, karena Meli ini juga jurusannya keperawatan. Nah, iya. Iya. Jadinya PMR itu kan berkaitan kayak donor gitu-gitu ya. Iya. Kamu yang kamu pelajari dari PMR itu apa? Yang saya pelajari itu aku jadi tahu kayak kalau kita lihat orang kecelakaan tuh harus tindakannya yang pertama tuh gimana gitu, kayak kita nggak boleh langsung nolong, kita nggak boleh sama sekali nggak boleh, kita harus lihat dulu keadaannya itu aman nggak, terus buat kita aman nggak gitu. Jadi harus memastikan keselamatan dari diri kita, keselamatan korban, terus dan orang di sekitar. Jadi kita nggak boleh langsung nolong, takut nanti ada korban kedua. Gitu. Kita harus menilai situasi dulu sebelum nolong gitu sih. Oh gitu. Saya jujur ya, saya tuh baru tahu ya, ternyata nggak boleh langsung. Iya, nggak nolong boleh. itu nggak boleh ya. Oh Iya. berarti kita lihat dulu ini gimana nih keadaannya gitu. Iya. Dan nanti kalau nggak segera ditolong terus gimana dong? Ya kita juga harus memastikan sih, kita nggak boleh nolong sendiri. Kita harus juga cari saksi juga. Oh iya gitu ya. sih. Oh benar. Nanti takutnya kalau kita yang tiba-tiba berbalik, kita yang disalahkan gitu ya. Oh iya benar. Oke, ternyata cerdas juga ya kamu ya. Ya iyalah, sang juara gitu. Oke, cita-cita kamu jadi apa sih, Mel? Cita-cita saya kan dari sini udah jurusan keperawatan. Cita-cita saya ya mau meneruskan apa yang sudah saya pelajari di sini. Gitu. Nggak mau dong apa yang sudah saya pelajari di sini sia-sia kalau saya ngambil jurusan yang lain. Jadi saya mau nanti kuliahnya di jurusan keperawatan dan nantinya saya juga mau jadi perawat profesional. Oke, oh gitu. Mudah-mudahan Iya. ya. Pokoknya di sini support terus lah, semua orang support buat Meli gitu. Oke, berarti apakah itu cita-cita kamu itu dari kecil memang pengen jadi perawat atau pernah berubah dulu pengen misal jadi penyanyi gitu atau misal pengen jadi guru terus tiba-tiba berubah jadi perawat gitu? Pernah sih, kayak sebelumnya tuh pernah pengen jadi guru. Malah? Iya. Kayak Vicky dong. Kepikiran pengen jadi guru, terus nggak tahu itu kena apa, tiba-tiba saya kepikiran mau sekolah di SMK Citra Medika Sragen. Oh gitu. Nah terus saya mantep mau jadi perawat tuh, habis saya PKL. Saya jadi lebih mantep lagi, saya pengen jadi perawat, lihat mbak-mbak keprofesionalannya mbak-mbak perawat itu, kecekatannya itu saya pengen jadi tambah pengen jadi perawat. Itu memotivasi kamu juga gitu ya. Oh gitu ya. Ya berarti kamu benar-benar di sana ketika ada diklat gitu, berarti kamu benar-benar memperhatikan, mempelajari gitu ya. Oke. Luar biasa. Tapi waktu itu memang kalau orang tua mendukung sih ya. Mendukung. Jadi keputusan kamu untuk ambil jurusan apa gitu mendukung ya. Iya mendukung. Tapi enggak awalnya enggak itu. Kayak kadang kan mungkin dari orang tua yang lain gitu ya, maksudnya orang tuanya saya misalnya, kamu harus di sini nih, kamu harus di sini gitu. Enggak nyetir gitu enggak ya? Enggak nyetir, justru malah ya saya mau jadi apa itu orang tua malah melimpahkan ke saya. Oh gitu. Ya udah, kamu mau sukanya apa nih? Iya. Gitu. Orang tua support gitu ya. Oh ya bagus. Oke Meli, ini Bu Vicky kepo ya, kepo banget sama kamu mengenai seleksi LKS kamu nih. Karena Bu Vicky tuh kalau ikut lomba tuh paling banter ya. Di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan aja. Jadi ini Bu Vicky tuh juga pengen belajar dari Meli. Jadi bukan untuk siswa-siswa aja ya yang belajar dari Kak Meli ya, tapi guru aja seperti saya juga pengen belajar dari Meli. Ini gimana sih kamu perasaan ketika seleksi gitu, gimana? Perasaan saya agak persiapan sih, ketika persiapan. Oke, persiapannya tuh saya udah pernah lihat kakak kelas dulu ya. Tapi di kelas 11 itu
eh, saya sebagai itu sebelumnya nggak terpilih kan, terpilih itu ya Kak, kelas yang di atas dari saya. Terus saya juga belajar, kayaknya saya harus belajar lebih giat lagi gitu. Saya masa cuma ikut seleksi terus sih, nggak ikut lombanya gitu. Jadi saya harus ikut lombanya dong, masa ikut seleksinya terus, ya udah saya ngejar gitu. Oh jadi memang seleksi itu kamu udah ikut ya berarti? Udah ikut. Dan waktu seleksi itu berapa orang teman-teman kamu? Hampir kayak sekelas sih, Sekelas karena ya? Bapak Ibu guru tuh ngambilnya dari ada yang kelas 10, 11 kayak gitu. Hampir kayak semuanya itu udah diseleksi sama mereka dari beberapa tingkat gitu. Oh gitu, jadi seperti itu ya. Oke Meli, tapi Bu Vicky juga penasaran sih, gimana sih cara kamu membagi waktu antara kamu harus sekolah nih, belajar di sekolah, kemudian harus untuk mempersiapkan lomba gitu, cara membagi waktunya gimana? Yang pertama tuh kan daring ya Bu, yang itu kan daring. Itu saya sebisa mungkin nyelesain tugas tuh di masa jeda sebelum ganti pelajaran berikutnya. Oh gitu. Kalau misal ada tugas itu saya harus kerjain sebelum pindah ke pelajaran lain. Saya selesaiin tugas dulu yang sebelumnya, jadi nanti nggak menumpuk gitu sih. Gitu. Kamu bisa memanajemen itu, kamu selesai juga? Ya kalau belum selesai nanti di habis pelajaran itu belum sampai malam gitu. Jadi nanti malam saya bisa belajar buat yang LS ini. Oh gitu ya. Luar biasa, ternyata terstruktur ya si Meli ini. Kamu juga nulis-nulis agenda gitu nggak sih? Iya. Iya, nanti yang mau dilakuin apa gitu ya. Iya sih. Ya lebih ini, nanti saya mau ini gitu. Oh berarti luar biasa ya. Ternyata meskipun masih siswa, tapi udah kayak terdidik luar biasa, jadi orang yang disiplin gitu ya. Tapi pernah bolos nggak sih Mel? Ya nggak dong Bu. Oh enggak. Saya nggak pernah bolos. Nggak pernah bolos ya? Saya bahkan nggak pernah dipanggil guru BK. Nggak pernah, beneran nggak pernah? Nggak. Besok saya panggil gimana? Oh nggak pernah ya, luar biasa. Ini mungkin, tapi penasaran nggak sih kalau dipanggil guru BK itu rasanya gimana gitu? Nggak penasaran? Nggak penasaran sih. Ya karena emang saya nggak bermasalah gitu ya. Nggak bermasalah gitu. Iya, jangan ya Bel ya. Jangan sampai lah ya. Hal yang jelek nggak perlu ditiru. Oh iya bener banget. Luar biasa, ini anggun sekali loh ini. Luar biasa. Oke Mel, dengar-dengar kan waktu itu seleksi LKS itu kan menggunakan bahasa Inggris. Iya, sempat ditanya selain dari materinya, Bu guru tuh juga tanya bisa nggak bahasa Inggris. Oh gitu. Iya, udah langsung ditanya kayak gitu. Kayak gitu. Kamu deg-degan berarti. Tapi udah deg-degan nggak waktu di sebelumnya nggak tahu kalau nanti Bu guru mau tanya gitu. Terus akhirnya kamu dijawabnya gimana? Jawab ya sebisa aku gitu. Karena kalau aku bilangnya nggak bisa, aku sama aja dong kayak teman-teman aku yang lain. Jadi aku harus bisa nih, guru harus nganggep aku bisa dan aku layak buat itu. Iya benar banget. Jadi apa ya, meskipun tiba-tiba ditanyain gitu, bagaimana caranya kamu tetap menyajikan gitu ya, menyampaikan meskipun sebisanya gitu ya. Luar biasa Meli. Oke. Boleh deh ya Bu Vicky minta kamu untuk perkenalan kepada mungkin pasien yang bule ya. Jadi introducing yourself. Oke. Oke, bisa tuh? Bisa. Ini pemirsa dilihat ya. Oke, Bu Vicky sebagai pasiennya. Oh, boleh. Okay. Sebagai pasien nih, sebagai pasien bule ya, bule. Oke. Good morning, ma'am. Morning. Let me introduce myself. I'm your nursing assistant. My name is Meli. You can call me Meli. I will take care of you on this morning. Kayak gitu. Oh ya, thank you Meli. Luar biasa, tepuk tangan dong. Luar biasa Meli. Berarti saya dengar sih emang ini bahasa Inggrisnya udah bagus banget ya untuk pelayanan di kesehatan, apalagi di keperawatan ya. Ternyata berarti itu dibekali ya memang ya. Iya. Berarti ada mata pelajarannya ya? Ada. Apa itu?
ISP. ISP. Nilai kamu berapa ISP? Berapa? Sudah lupa sih, Pak. Oh, yang kemarin lupa ya? Iya. Semester kemarin ya. Oke. Ya. Tapi bagus sih. Apakah kamu belajarnya hanya di sekolah aja untuk bahasa Inggris ya? Ataukah juga di rumah mempelajari sendiri atau ikut les gitu gimana? Kalau ikut les sih enggak, saya mempelajari itu dari kayak kan banyak kayak aplikasi buat belajar bahasa Inggris itu. Saya salah satunya belajar dari situ. Oh gitu, dari aplikasi. Iya, sama dari YouTube. Saya suka lihat storytelling bahasa Inggris. Oh gitu. Iya. Jadi kamu belajar mendengarkan, terus kemudian membaca gitu. Nah itu tuh apa namanya? Jadi ya nggak hanya aplikasi di handphone itu bukan hanya aplikasi TikTok, Instagram, terus apalagi yang yang TikTok ya biasanya ya anak-anak tuh yang viral gitu. Jadi ini nih dicontoh nih aplikasinya ya, aplikasi itu belajar gitu. Jadi karena bahasa Inggris itu penting ya Mel ya. Penting sih, penting banget menurut saya sekarang. Apalagi kamu juga jurusan keperawatan, nanti kalau bekerja di rumah sakit, misal rumah sakit internasional, kan kita juga nggak tahu ya, amin ya. Amin. Internasional, terus kamu di situ bekerja bersama bule-bule gitu ya, orang asing gitu kan, jadi suatu bekal dari sekarang gitu. Iya. Keren sih, keren luar biasa. Oke, boleh deh Bu Vicky tahu kamu motivasi kamu menjadi seorang juara itu apa sih? Coba ceritakan. Saya sebenarnya udah dimulai dari saya ini masih madrasah sanawiyah. Madrasah sanawiyah MTS ya? Iya, MTS. Itu saya belum terlalu menonjol kan di MTS. Saya tuh iri lihat teman-teman saya yang dia tuh ikut lomba, terus dia menang juara 1, terus saya iri, dan saya di MTS tuh nggak dikasih kesempatan buat ikut lomba. Yang dipilih gitu. tuh yang itu terus. Oh gitu. Itu kan, tapi saya terus di masuk SMK saya berniat buat memperbaiki diri saya dan membuktikan kalau saya juga bisa ikut lomba dan menang gitu. Itu sih motivasi saya. Itu berarti teman sekelas juga, maksudnya teman sekelas atau seangkatan gitu ya? Satu angkatan. Itu terus. Kamu nggak dikasih kesempatan gitu? Pernah sih dikasih satu kali kesempatan ikut lomba IPS. Oh IPS. Tentang apa kalau yang itu? Itu IPS cakupannya luas banget ya. Itu menurut saya juga Bapak Ibu gurunya tuh beda banget cara ngelatihnya sama kayak di sini tuh beda. Oh beda. Iya, jadi saya waktu itu nggak dapet juara. Nggak apa-apa sih. Iya, maka dari itu di sini tuh saya benar-benar bertekad pengen deh ngerasain juara 1 gitu. Sama gitu. pengen deh jadi paralel 1 kan di MTS tuh saya paralelnya tuh dapat paralel 4 kalau nggak 5 gitu. Susah banget buat dapet 1. Oh gitu. Karena ada 9 kelas dari satu angkatan kan banyak ya. Oh gitu. Berarti kamu sebelum masuk di sini itu sudah bertekad, nanti waktu saya sekolah selanjutnya ini misal SMK atau SMA gitu, berarti kamu udah itu ya udah menggebu-gebu, saya berarti setelah ini harus juara nih. Iya, harus beda gitu ya. Tapi orang tua juga tahu nggak sih perjuangan kamu gitu? Tahu, sampai kadang tuh kamu kok belajar terus sih? Oh gitu. Malah digituin ya? Iya. Baru ini nih. Biasanya anak-anak itu pada belajar tuh susah. Sinau kono gitu kan. Kalau Jawanya gitu ya. Sinau kono, ora tau sinau dolan wae gitu. Kalau ini sebaliknya ya. Kapan sih bantuin ibu gitu kalau saya pas ngejar itu belajar terus itu. Sampai gitu. Oke Mel. Prestasi apa aja sih yang udah kamu raih di selama ini gitu, atau sekolah di sini atau di luar dari sekolah gitu, ada prestasi apa? Prestasi masuk di sini tuh alhamdulillah saya tuh kelas 1 dia sebelumnya saya belum pernah, saya langsung bisa paralel 1 di SMK. Di kelas 10? Kelas 10.
langsung paralel. Gila, ini beneran berarti. Beneran berarti ini orang tua kamu ngidam apa ya dulu ya? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Coba nanti ditanyakan ya. Iya. Nanti siapa tahu saya waktu nanti sudah menikah terus saya maunya ngidam itu aja ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Oh gitu. Prestasi kamu itu waktu itu kan paralel ya, otomatis ya juara 1 terus ya. Kalau selain itu kan kamu tadi berarti LKS-nya tingkat. Habis itu paralel 1, terus habis itu saya alhamdulillah juga sampai saat ini saya bisa ini peringkat 1 di kelas 1, kelas 2, peringkat 1 dari 34 siswa di kelas. Terus 34 siswa. Iya, 34 siswa. Terus habis itu saya ikut seleksi, saya ikut lomba tingkat kabupaten. Saya dapat juara 1 lomba kompetensi siswa tingkat kabupaten Sragen. Wah, ya itu 1. Habis itu lolos kan ikut lomba LKS tingkat provinsi. Terus habis itu alhamdulillah lagi dapat juara 1 lomba kompetensi siswa bidang keperawatan sosial dan kesehatan. Wow, luar biasa ya. Ini yang kemarin itu Bu Vicky, wah ini nih anakku nih, kan BK saya nih BK keperawatan gitu kan. Jadi wah ini nih anak saya nih gitu, anak keperawatan, ternyata bisa banget ya. Bisa lah, masa nggak bisa? Sekolahnya kan di sini, ya kan? Oke, berarti habis ini kamu go nasional dong? Iya, go nasional. Go nasional, oke. Jadi sebelum membahas untuk go nasional ya, ini kan berarti kamu di waktu di seleksi yang untuk tingkat provinsi ya, itu sama ya kayak bahasa Inggris juga, terus kayak lebih sulit lagi dari tingkat kabupaten atau gimana? Kalau di tingkat kabupaten kan masih pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi kirain bahasa Inggris semua. Belum sih. Belum. Kalau di tingkat provinsi ini baru bahasa Inggris semua. Oh gitu. Dari mulai kita ngerjain tugasnya, terus prakteknya sampai yang akhir tuh pakai bahasa Inggris semua. Oh, pakai bahasa Inggris Iya. semua ya. Wah, berarti pusing nggak sih? Pusing nggak? Ya pusing sih, ya pasti pusing dong. Pusing kita ya. Gitu. Tapi ya gimana, udah dikasih tanggung jawab dan itu emang keinginan saya dari dulu kan. Oh iya, saya berarti juga harus udah tetap semangat. Udah punya tekadnya ya. Iya. Oke Mel, katanya ada videonya. Oh iya, aku nunggu videonya. Ada ya? Iya. Oke, ternyata masih ada nih videonya. Kemarin terekam ya berarti Iya. ya. Oke, bisa ya kita lihat ya. Iya, kita lihat. Kita lihat dulu. Bidang lomba, keperawatan sosial dan kesehatan, health and social care. Juara 3, Zulekhatun Nurul Azmi, SMK Ma'arif NU2, Aji Barang, Banyumas. Juara 2, Dea Ruby Khaira Hafiza, SMK Negeri 8, Semarang, Kota Semarang. Dan juara 1, Meli Nur Atika Putri, SMK Citra Medika Sragen, Sragen. Wow, luar biasa. Wow, benar-benar ya itu meriah banget dan Iya. di situ Meli gitu, Meli juara 1 yang keperawatan ya. Ya ampun luar biasa. Itu andaikan saya ada di situ waktu itu, saya bisa menghadiri gitu, mungkin saya juga terharu. Saya mungkin bisa sampai ya Allah anakku gitu. Itu suasananya langsung Gimana? jadi haru. Saya langsung Sedih banget ya. heboh banget kan muter Heboh dan banget. itu langsung meluk saya. Terus itu saya langsung bener-bener nangis di pelukan itu Bu Dani. Bener-bener. Pas
masih belum bisa berhenti nangis sampai padahal pengumumannya udah ganti sama masih nangis. Masih nangis ya. Saking Saking bangganya gitu ya. Nyangka banget. Jujur sih ya, tadi saya melihat videonya juga itu sampai nggak tahu kenapa ya merinding gitu loh, merinding. Ya Allah, namanya disebut gitu, ya Allah, rasanya juga bangga banget. Apalagi orang tua kamu. Iya, sampai itu enggak sih, sampai juga ya ampun, alhamdulillah sampai nangis ya. Sampai nangis juga. Iya, pulang ke rumah ibu tuh langsung gimana tadi gitu, langsung dilihat lagi videonya sama ibu gitu. Terus langsung nangis. Terus sama bapak yang di sana langsung di upload jadi story. Oh gitu. Iya, kayak pasti bangga banget sih mereka gitu, kayak saya merasa alhamdulillah saya bisa dapetin ini, bisa membuktikan mewujudkan cita-cita ya maksudnya keinginan untuk jadi juara gitu. Jadi dan beneran guys gitu loh. Ini saya aja juga ya ampun, nggak nyangka juga, ya ampun, alhamdulillah perjuangannya Meli gitu kan, perjuangannya untuk lomba ini kan juga nggak gampang ya, harus belajar terus, belajar, berdoa ya. Iya, berdoa gitu. Paling penting itu. Paling penting ya. Iya. Berarti ini udah perfect banget ya. Oke, Mel, luar biasa. Jadi saya pengen sih nanti bisa punya anak juga akan saya didik seperti itu ya. Jadi gimana caranya gitu. Nanti diarahkan untuk jadi seperti Meli mungkin ya, bisa go provinsi, nanti go nasional, kemudian internasional, kemudian luar luar angkasa, luar mana. Oke, Mel. Meli, ini kan perasaan kamu waktu itu kan kamu sampai nangis gitu-gitu. Itu kalau teman-teman gimana ke kamu? Kalau teman-teman setiap lihat aku tuh sampai WhatsApp nggak sih waktu itu? Sampai ya Allah Mel, selamat ya Mel gitu. Iya. Gitu. Langsung WA nih semua kan, langsung WA saya selamat gitu. Ya ampun. Berarti kamu juga berterima kasih ke teman-teman nggak sih? Iya. Karena kan juga sebelum lomba kan saya juga minta doa ke teman-teman, ke adik kelas, ke teman-teman saya seangkatan gitu. Teman-teman terdekat saya minta doa semua. Luar biasa. Nggak tahu kenapa sih ya, bangga banget rasanya beneran deh. Jadi meskipun di sini saya ini hanya guru BK ya, jadi bukan yang secara langsung untuk memberikan pembekalan untuk Meli, tapi itu rasanya tuh kayak ya cukup dengan motivasi sih ya Bu Vicky ya, kalau ngasihnya itu ya cukup bangga banget beneran kayak enggak ya Allah gitu aja terus. Oke, Mel. Ini Mel, bolehlah ini pemirsa di rumah itu dikasih untuk kayak pesan gitu biar bisa jadi juara kayak kamu tuh gimana? Pesan aku tuh kalau kalian semua yang nonton ini, kalau kalian punya keinginan, itu kalian harus yakin dengan impian kalian, dan kalian tuh harus mau bekerja keras dan jangan lupa untuk berdoa. Yakin dan berdoa, bekerja keras itu gitu ya. Berarti usaha doa. Iya, usaha doa dan yakin harus yakin dan minta restu orang tua ya. Iya nggak Mel? Iya. Iyalah. Kita harus berbakti sama kedua orang tua. Iya, itu kuncinya, berbakti kepada orang tua. Jadi soalnya mau gimana pun orang tua tuh tetap mendoakan kita gitu ya. Jadi ya berbaktilah, nanti pasti ada jalan yang terbaik gitu ya. Oke, luar biasa. Tapi satu aja Bu Vicky tuh kepo banget dengan Meli. Bu Vicky pengen tahu, ini menggelitik sekali, saya pengen menanyakan gitu. Meli ini pacaran nggak sih? Pacaran nggak? Pacaran? Enggak. Oh enggak guys. Enggak. Oh enggak. Karena menurut saya itu gimana? Pacaran tuh, kalau kita pacaran itu berarti kita kayak menerjunkan diri kita untuk ke
merasa sakit gitu kan, pasti kan sakit hati kan, pasti merasakan sakit hati. Kalau kita pacaran di usia kita yang saat sekolah ini, berarti kita udah sukarela buat hati kita sakit gitu. Ya. Iya sih ya, jadi mendingan fokus untuk belajar. Iya. Iyalah, Meli kan punya cita-cita yang tinggi banget gitu. Jadi ya saya kira juga lebih fokusnya untuk belajar ya. Tapi kalau untuk deket sama cowok gitu, Deket sama cowok masa enggak juga sih, karena Aku rasa biasa, gimana ya, kayak aneh aja gitu kalau berinteraksi sama lawan jenis gitu. jadi kayak maksudnya itu ya kayak ya udah sih biasa Iya, aja biasa gitu. aja. nggak usah pakai perasaan gitu ya. Tapi ya sih belum waktunya, belajar aja dulu lah ya, belajar aja, fokus belajar. Nanti kalau pacaran malah kamu nggak fokus, malah mengganggu untuk belajarnya kamu gitu. Oke Meli, bolehlah, ini kan kamu udah tingkat kabupaten juara 1, tingkat provinsi juga juara 1. Nah ini minta doa nih, minta doa untuk go nasional nanti, semoga juara 1 gitu. Iya. Saya meminta doanya kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan video saya ini, kepada seluruh rakyat Jawa Tengah. Saya minta doanya agar saya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam nanti mengikuti lomba di tingkat nasional dan bisa mengharumkan nama Provinsi Jawa Tengah, dan semoga bisa meraih prestasi gitu, juara 1 nasional. Amin. Ya, saya minta doa dan juga restunya ya. Iya, amin. Kita doakan ya semuanya ya. Saya yakin semua orang mendoakan Meli dengan yang sudah menyimak video ini, menyimak tayangan ini. Saya kira mereka juga mendoakan Meli. Saya, bapak ibu guru, teman-teman, keluarga besar bangga juga dong sama kamu ya. Iya. Iyalah, masa enggak. Oke Meli, terima kasih Meli sudah menyempatkan datang di sini. Nggak menyangka sih, ini kita berbincang-bincang udah sampai lama banget. Ya, berjam-jam kerasa ya. Nggak kerasa banget. Jadi terima kasih sudah datang ke sini, sudah meski di sela-sela kesibukan kamu gitu. Kemudian untuk Meli, semoga nanti bisa terwujud cita-citanya. Kemudian pokoknya apapun yang baik-baik untuk Meli lah. Nanti ketika lomba di tahap selanjutnya, semoga menjadi juara 1 lagi. Amin ya Amin. Ya Bu Vicky pokoknya turut mendoakan. Oke. Baik pemirsa, terima kasih sudah setia menonton channel kami. Semoga bermanfaat untuk kalian, untuk pemirsa, dan juga untuk semuanya yang ada di rumah. Untuk kalian yang ingin request bintang tamu selanjutnya siapa, silahkan tinggalkan komentar di channel kami, di tayangan kami ini. Nanti akan kita sajikan di tayangan selanjutnya. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.